Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gangguan dan kelainan pada sistem pernafasan manusia. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang sistem pernafasan manusia, kali ini kita akan belajar tentang gangguan yang menyerang pada sistem pernafasan manusia. Dan ternyata itu bisa disebabkan oleh lingkungan sekitar dan kebiasaan kita yang buruk. Kira-kira apa saja? Mari kita simak penjelasannya bersama. Pernahkah kalian menjumpai fenomena seperti pada gambar tersebut? Asap kendaraan bermotor berterbangan di udara. Padahal asap kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab polusi udara. Asap kendaraan bermotor mengandung berbagai jenis polutan atau zat pencemar udara berbahaya. Polutan merupakan zat penyebab pencemaran udara seperti debu, kotoran, bakteri, dan gas berbahaya. Gas berbahaya berasal dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap kebakaran hutan, dan asap rokok. Contoh zat berbahaya yaitu karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, dan sulfur atau belerang. Asap rokok mengandung nikotin dan tar yang berbahaya bagi kesehatan paru-paru. Udara yang mengandung polutan dinamakan udara kotor, sedangkan udara bersih tidak mengandung polutan. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Secara umum, faktor penyebab gangguan pernapasan diantaranya faktor fisik, berupa kelainan organ pernapasan. Kelainan ini dapat terjadi pada seseorang sejak lahir. Sebagai contoh, bayi terlahir prematur biasanya mengalami gangguan pernapasan. Dalam kondisi tersebut, bayi prematur memerlukan alat bantu pernapasan. Faktor penyakit berupa gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyakit seperti batuk, influenza, emfisema, asma, bronkitis, atau kanker paru-paru. Faktor lingkungan berupa gangguan pernapasan yang disebabkan lingkungan yang kotor. Lingkungan kotor menyebabkan udara kotor. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan asap kebakaran hutan. Selain itu, limbah pabrik dan sampah menjadi sumber polusi udara. Pernahkah kalian mengalami gangguan pernapasan? Ketika organ pernapasan bermasalah, tubuh akan mengalami kesulitan dalam memperoleh oksigen dan membuang karbon dioksida. Organ saluran pernapasan kita dapat mengalami gangguan atau kelainan yang disebut sebagai penyakit. Penyakit dan gangguan itu dapat disebabkan oleh beberapa macam faktor, misalnya karena abnormalitas metabolisme dalam tubuh, masuknya zat atau bahan tertentu ke dalam saluran pernapasan, dan masuknya bakteri atau virus yang menyebabkan peradangan pada organ pernapasan. Beberapa gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan diantaranya influenza, yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, tenggorokan terasa gatal, demam, sakit kepala, dan sakit otot. Tentunya kalian sudah pernah mengalaminya, kan? Asma adalah jenis penyakit gangguan pernapasan khususnya pada paru-paru. Asma merupakan penyakit sesak napas karena adanya penyempitan pada saluran pernapasan. Asma disebabkan oleh alergi, debu, bulu, atau perubahan cuaca. Gejala awal dari timbulnya penyakit asma adalah adanya gejala sesak napas, batuk, dan suara menyi atau bengek. Emfisema adalah penyakit pembengkakan paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Penyakit emfisema ditandai dengan sesak napas terus-menerus yang menghebat.
Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali dalam jaringan paru. Kanker paru dapat disebabkan oleh sejumlah zat karsinogen dari lingkungan, terutama asap rokok. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin meluas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Pada umumnya, penyakit TBC menular melalui udara. Biasanya terbawa saat seseorang batuk lalu mengeluarkan dahak. Bronkitis adalah peradangan pada selaput lendir bronkus. Gejala bronkitis adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Penyebab umum bronkitis adalah merokok, polusi udara, pajanan iritasi, dan udara dingin. Faringitis adalah kondisi medis yang ditandai dengan peradangan dari faring. Faringitis biasanya menyebabkan rasa sakit ketika menelan. Umumnya disebabkan oleh infeksi virus seperti influenza. Infeksi COVID-19 yang biasa disebut corona. Gejala infeksi virus ini antara lain demam, batuk, pilek, sesak nafas, dan kesulitan bernapas. Ada juga beberapa kasus yang tidak ditandai gejala apapun. Virus ini bisa menyebabkan pneumonia atau kegagalan banyak organ dan kematian. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, antara lain tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena percikan air liur penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Oleh karena itu, dapat dilakukan untuk pencegahan infeksi COVID-19 diantaranya menghindari kerumunan orang, mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, dan menjaga daya tahan tubuh. Menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah. Selain itu, rutin berolahraga, istirahat cukup, dan tidak merokok dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan COVID-19. Itu tadi beberapa contoh gangguan dan kelainan pada sistem pernafasan manusia. Ternyata banyak sekali ya macamnya, dan Ibu harap kalian bisa lebih berhati-hati dan menjaga kesehatan sistem pernafasan kalian. Pada pandemi ini, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan seperti sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker saat di luar rumah, dan tetap menjaga jarak aman ketika berbicara dengan orang lain sekitar 1-2 meter. Semoga kita semua terhindar dari beberapa penyakit sistem pernafasan ini. Baiklah, itu saja yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.